Hai guys, halo teman-teman, halo. Kenalin, nama aku Vino. Nama aku Vino. Hari ini aku mau kasih tahu buat teman-teman semua kalau today kita ada Sunday School with GSJA Karismata. Seru loh teman-teman. Kalau nggak Vino lupa, ada TikTok Challenge. Teman-teman suka main TikTok kan? Hari ini ada TikTok Challenge. Yuk teman-teman, ada firman Tuhannya juga loh. Kalau tidak lupa juga, firman Tuhannya dari Departemen Sekolah Minggu Nasional GSJA di Indonesia. Teman-teman, pokoknya seru banget. Pokoknya teman-teman harus ikut. Udah sana ganti baju, mandi, siap-siap. Kita sekolah minggu. See you teman-teman. Bye. Teman-teman, kali ini kita akan menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu.
saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo teman-teman, kali ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Hey teman-teman, balik lagi sama Vino. Gimana teman-teman? Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah nyanyi penyembahan, kita sudah menyembah Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, benar sekali teman-teman. Kita semua kita semua sampai hari ini karena berkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Terus kita juga udah lompat-lompat nyanyi lagu I love you Jesus, deep down in my heart. Yes, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita ya teman-teman. Sekarang teman-teman kita mau lihat dan dengar pujian dari anak-anak sekolah minggu GSJA. Semangat ya teman-teman, kita mau lihat mereka nyanyi. Yuk, ini dia. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan menang. Saya tidak menembak musuh, tapi saya lakukan itu. Saya lepaskan
teman-teman semua, apa kabarnya? Sudah pada makan belum? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menyediakan makanan untuk orang Israel. Nah, teman-teman, berbicara soal makanan, apa sih makanan kesukaan kalian? Tahukah teman-teman bahwa Tuhan menciptakan makanan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan memberi tenaga kepada kita? Nah, makanan harus dimakan secara seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada orang di bagian lain yang makan berbagai jenis makanan yang mungkin kita tidak pernah melihatnya atau memakannya. Ada teman-teman yang membuat tepung dari bubuk belalang yang kering. Ada juga orang yang makan makanan seperti lidah bebek, ceker ayam jago, dan sirip ikan hiu. Nah, teman-teman, apapun makanan yang biasa dimakan seseorang, Tuhan menginginkan supaya kita berterima kasih atas persediaan yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman, Tuhan akan sedih ketika kita tidak berterima kasih atas makanan yang baik yang disediakannya untuk kita. Nah, teman-teman, apa yang kita butuhkan selain minuman? Yang kita butuhkan untuk supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, benar teman-teman. Yang kita butuhkan adalah makanan yang sehat. Nah, orang Israel mengadakan perjalanan ke suatu tempat yang dinamakan Gurun Sin. Di padang gurun ini, semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa lagi. Tetapi kali ini bukan mengenai air. Mereka menggerutu karena mereka lapar. Mereka mengeluh, kalau saja kami berada di Mesir, kami mempunyai banyak makanan di sana." Nah, bayangkan teman-teman, setelah segala sesuatu yang Tuhan lakukan untuk mereka, mereka masih mengeluh. Mereka bahkan ingin kembali ke Mesir, bekerja untuk Firaun yang kejam. Mereka seharusnya berdoa mengenai kebutuhan mereka dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi mereka. Tetapi mereka tidak melakukannya. Sebagai gantinya, mereka mengeluh. Kadang-kadang kita cenderung untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak kita sukai. Tetapi kita harus memohon pada Tuhan untuk menolong kita selalu berterima kasih padanya dan tidak mengeluh. Tuhan akan memakai kita sebagai teladan bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, jika kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki daripada kita mengeluh. Orang Israel bukanlah teladan yang baik dalam hal mengucap syukur. Mereka masih terus merengek dan mengeluh. Mereka mendatangi Musa dan berkata, "Apa yang akan kita lakukan? Apakah engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati kelaparan? Lebih baik kami mati di Mesir. Di sana setidak-tidaknya kami punya banyak makanan." Itu yang orang Israel lakukan kepada Musa. Teman-teman, apa yang akan kalian katakan kepada orang-orang itu? Mungkin Musa merasa seperti hendak menyerah saja dan berkata, "Tuhan, saya tidak memimpin orang-orang yang tidak berterima kasih ini lebih jauh lagi. Mereka hanya tahu mengeluh." Atau mungkin Musa ingin menyuruh orang-orang itu kembali ke Mesir. Tetapi mungkin Musa hanya tunggu mendengar perintah dari Tuhan. Tuhan melihat kelakuan orang Israel. Ia mengetahui mereka mengeluh. Tuhan kemudian berfirman kepada Musa, "Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang,
maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Itu terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Nah, pagi berikutnya embun menutupi tanah di sekitar perkemahan orang Israel. Ketika embun menghilang, di sana terdapat potongan-potongan sejenis makanan yang berbentuk bundar dan kecil di atas tanah. Ketika orang-orang Israel melihatnya, mereka bertanya, "Apakah ini?" Mereka menyebutnya mana, yang berarti apakah ini? Nah, itulah makanan yang telah dikirimkan Tuhan untuk kita, kata Musa kepada mereka. Kumpulkan hanya apa yang kamu butuhkan untuk keluargamu hari ini. Teman-teman, mana adalah jenis makanan yang luar biasa. Bentuknya kecil, putih, bulat, semacam biskuit tipis. Rasanya madu. Biskuit itu dapat dibakar dan menjadi seperti roti. Menurut kalian, apakah semua orang Israel mematuhi apa yang dikatakan Musa kepada mereka tentang hanya mengumpulkan mana secukupnya untuk sehari? Ternyata tidak, teman-teman. Beberapa orang dari mereka mengumpulkan lebih banyak daripada yang mereka butuhkan untuk sehari. Menurut kalian, mengapa mereka tidak taat? Terkalah, teman-teman, apa yang terjadi dengan makanan lebih yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak patuh itu. Makanan itu menjadi busuk. Makanan itu menjadi busuk sekali sehingga berulat dan berbau sangat busuk. Bukankah kalian tidak akan mau memakan makanan seperti itu? Tuhan memakai cara ini untuk mengajar orang-orang itu. Ia ingin agar mereka percaya padanya untuk menyediakan makanan mereka tiap-tiap hari. Tuhan tidak pernah lupa memelihara umatnya. Pada hari ke-6, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan makanan yang secukupnya untuk 2 hari. Dengan cara itu, mereka dapat beristirahat pada hari Sabat. Makanan yang dikumpulkan pada hari ke-6 itu tidak busuk. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Ia mengasihi kita dan memperhatikan apa yang terjadi pada kita. Tuhan itu mampu sekali untuk mencukupi kebutuhan kita. Berapa banyak di antara kalian yang mengetahui apa yang akan kalian makan pada siang hari ini? Apakah makanan kesukaan kalian? Bagaimana jika kalian pulang hari ini dan tidak ada makanan di rumah? Apa jadi jika makanan kalian yang akan kalian makan untuk malam hari tidak tersedia di meja? Bagaimana, teman-teman, jika kalian tidak punya makanan lagi besok dan lusa serta hari-hari berikutnya sepanjang minggu? Teman-teman, ada anak-anak seusia kalian yang tidak pernah makan enak pada hari-hari mereka. Ada yang tidur dengan perut lapar setiap malam dan bangun dengan rasa lapar setiap pagi. Ada yang hanya makan makanan sedikit, roti sedikit sekali sehari. Mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang kue kering atau kue serabi atau ayam goreng. Nah, teman-teman, dengan cara apa sajakah kita akan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada makanan yang kita dapatkan? Sebaiknya teman-teman jangan membuang-buang makanan. Kita dapat mengucap syukur dengan cara berbagi berkat kepada orang lain. Kita dapat berterima kasih kepada orang tua yang telah menyediakan makanan bagi kita. Dan tidakkah kita akan berterima kasih untuk berkat Tuhan, yaitu kekuatan dan kesehatan yang baik? Tuhan memberi sinar matahari dan hujan untuk membuat tanaman tumbuh. Ia ingin agar kita makan makanan yang baik.
marilah kita tunjukkan rasa terima kasih kita hari ini atas makanan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanmu. Tuhan sanggup menyediakan makanan untuk engkau setiap hari. Kalau teman-teman percaya kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, makanan yang Engkau sediakan tiap-tiap hari untuk aku makan. Terima kasih buat orang tuaku yang menyediakan makanan untuk aku nikmati. Tuhan tolong dan memberkati jikalau ada sahabat-sahabatku yang saat ini sedang kelaparan. Tuhan akan mengirimkan mereka makanan untuk mereka nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, Juru Selamatku yang mengasihiku, yang menebus dosaku, mengampuni dosaku, menyucikan aku, dan menjadikan aku anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Seru banget ya teman-teman. Hari ini banyak yang spesial loh ya. And gimana firman Tuhannya? Kita harus belajar bersyukur sama apa yang sudah Tuhan Yesus berikan sama kita. Dan jangan lupa, don't forget buat bilang terima kasih sama orang-orang yang sudah baik dan menyediakan apa yang kita butuhkan, khususnya orang tua.
Ya kan? Teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan kita masih ketemu lagi dalam acara yang sama.